Akhirnya Gus Bah dikuliti habis oleh Gus Jazuli. Menurut saya ini sangat aneh ya. Para pendukungnya pada kalang kabut untuk membela Gus Bah dengan berbagai macam alasan ya. Yang kadung fanatik bahwa Gus Bah itu sangat alim. Tapi ternyata dipandang oleh Gus Jazuli ternyata kok cuman segitu ilmunya ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya baru kali ini aja ya. Kenapa kok baru kali ini ada yang menyalahkan Gus Bah itu ya. Padahal statement Gus Bah itu yang ngawur itu banyak. Cuman mungkin karena momen nasab ini aja ya. Jadi pendukungnya kan lagi banyak. Jadi nggak khawatir untuk diserang oleh pendukungnya Gus Bah yang membabi buta. Karena pendukungnya Gus Bah ini kan banyak. Apabila ada yang kritik sedikit aja Gus Bah itu diserang membabi buta. Jadi jarang yang berani, bukan nggak berani dengan Gus Bah-nya, tapi nggak berani para pendukungnya yang suka nyerang, menghina, membabi buta ya untuk membela junjungannya kayak gitu ya. Padahal kemelencengan statement Gus Bah ini banyak banget, seperti halnya bunga bank itu nggak riba, padahal hasil bahsul masail di pondok sarang, di pondok-pondok fikih itu rata-rata hukumnya riba loh ya, dengan dalih yang nggak masuk logika, tapi para pendukungnya pada bela. Terus lagi bekecot dikatakan halal, padahal sudah diluruskan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Pendukungnya juga nyolot nyerang Kiai Marzuki Mustamar, padahal penjelasannya Kiai Marzuki Mustamar sudah sangat jelas. Dan banyak banget ada memberikan uang politik itu dikatakan sedekah bukan nyogok. Padahal jelas di kitab-kitab itu memberikan uang politik adalah suatu sogokan, seumpama darurat, itu pun yang menerima tetap haram loh ya. Apalagi itu banyak banget yang melenceng, yang dulu itu sering diluruskan oleh Gus Koyum ya. Tapi karena Gus Koyum ini kalah tenar, jadi ya pendukung Gus Bah tetap aja membabi buta. Kali ini mungkin rada kerepotan ini pendukung Gus Bah ya, melihat reaction dari pendukungnya Kiai Imad ya. Pas momennya ya, karena pendukungnya Kiai Imad ini juga banyak, dan ini kosta temennya ini kalah telak, akhirnya jadilah viral ya. Itu begitu. Jadi yang membuat saya heran itu rata-rata mengidolakan seorang tokoh itu bukan karena alimnya, tapi karena cocok di hatinya ya. Jadi Gus Bah itu nggak sealim yang dikatakan oleh para pendukungnya. Santri-santri di NU, di pondok pesantren yang kealimannya di atas Gus Bah ini sangat banyak. Cuman masyarakat itu tidak bisa merespon atau tidak bisa menerima. Yang diterima masyarakat sekarang ini itu kiai yang lucu-lucu seperti Gus Miftah gitu, atau kiai yang suka otak-atik hukum, membuat hukum yang mudah seperti Gus Bah, melogikan hukum dengan argumen-argumen yang seperti itulah, ini disenengi. Tapi kalau yang alim asli, ahli kitab beneran, itu sama masyarakat gak disenengi, itu gitu loh. Jadi kita itu harus tahu bahwa di NU itu orang alim sangat banyak, tapi sayangnya nggak diminati oleh warga NU sendiri. Ahli BM di pondok pesantren NU, wah luar biasa ahli kitabnya itu. Kadang-kadang kealimannya ini di BM itu bisa mengalahkan kiai-kiai pengasuh pondok pesantren itu biasa. Ketika adu argumen, adu ilmu, adu kitab di majelis musyawarah LBM atau bahsul masail yang diadakan pesantren ataupun diadakan NU secara formal ya, itu jagoan-jagoannya santri semua dan nggak ada yang terkenal. Nah ini loh ya, kita itu harus mau berbenah ya, khususnya kita sebagai warga NU. Jangan hanya memandang orang
alim itu karena dia terkenal. Jangan. Saat ini kan iya, yang ditokohkan kalau terkenal, omongannya itu enak, hukumnya dibuat mudah-mudah di otak-atik kayak Gus Bah, akhirnya dianggap alim. Ada orang yang ceramahnya lucu, dianggap tokoh, menjadi panutan, padahal ngaji kitab aja ndak bisa seperti Gus Miftah misal ya. Terus ada Ustadz atau Gus, orang yang ganteng, suka cari sensasi, pasti jadi idola. Padahal yang disampaikan itu ya cuman obrolan-obrolan ringan ya, yang nggak berbau dengan ilmu ya. Ilmunya mungkin ada tapi sangat sedikit. Makanya tokoh-tokoh NU, santri-santri yang ahli kitab benar-benar alim itu nggak mendapatkan tempat di hati masyarakat NU sendiri. Karena yang laku itu ya model-model seperti itu. Makanya kita sebagai orang NU kalau mau berubah, mau kualitas kita itu menjadi lebih baik ya secara keilmuan, secara intelektual. Ya kalau cari penceramah, cari idola itu mbok ya jangan yang cuman cari sensasi, lucu-lucu, cari hukum yang mudah-mudah, otak-atik matuk, jangan. Kita harus jujur dengan ilmu, kita kaji ilmu dengan serius biar kita paham, jangan cuman kita menghina orang Wahabi sesat, sementara di kalangan orang NU itu yang paham hukum aja jarang loh ya. Contoh itu Banser aja ya. Banser laki-laki, perempuan, terus joget-joget nyanyi bareng itu hukumnya apa coba? Menurut NU, menurut Kitab Kuning. Pasti tidak boleh, tapi mereka lakukan semua. Nyanyi-nyanyi, pakai drum band, joget-joget, Banser perempuan, tampil di halayak umum. Nah, itu aja sudah kelihatan nggak sesuainya, tapi digunakan untuk sebagai tren bahkan panutan oleh banser-banser yang lain gitu kan. Terus lagi dalam logonya Banser itu kan ada kalimat Nahnu Ansarullah, itu kan kalimat Al-Qur'an. Itu apa Banser tahu itu kalau dipakai kencing itu haram. Nah, ini banyak yang enggak tahu padahal itu ilmu-ilmu yang sifatnya itu standar, tidak ilmu yang detil-detil amat. Itu aja orang NU banyak yang enggak tahu. Tapi kenapa yang menjadi tokoh, menjadi panutan ini hanya orang-orang yang model terkenal aja, bukan yang benar-benar berkapasitas ilmu. Jadi menurut saya ini fenomena luar biasa ya. Gus Bah akhirnya tumbang di tangan Gus Jazuli ya. Semoga setelah ini banyak lagi ya yang merosting tentang statement ngawurnya Gus Bah. Kalau bisa jangan yang masalah nasab ya. Kalau masalah nasab ini memang menurut saya ini nggak begitu penting juga. Yang ke arah hukum-hukum waqi'iyah yang terjadi di masyarakat NU khususnya itu loh yang perlu diluruskan itu Gus Bah. Itu banyak ya sebenarnya, seperti perbankan, bekicot, Nabi Muhammad kecilnya itu di rumati orang kafir Abu Jahal. Jadi kalau nyari rezeki itu nggak usah terlalu halal. Wong Nabi aja kecilnya dirumati wong kafir, besarnya bisa jadi nabi. Itu kan bisa istiza. Apa berpikirnya itu kalau hartanya orang kafir mesti haram gitu? Kan tidak. Hartanya orang kafir itu juga ada yang halal. Makanya umat Islam sendiri boleh melakukan transaksi dengan orang kafir, karena nggak semua harta orang kafir itu haram. Nah, statement kayak gini loh yang perlu di roasting ya, atau yang perlu diluruskan ya, karena ini masalah umum, masalah umat ya. Ini lebih penting, jauh lebih manfaat dibanding tentang masalah nasab ya. Tapi momennya mungkin dimulai dari masalah nasab ini dulu ya. Sekian ini komentar dari Sisi Lain TV ya.